Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Saat ini di Hotel Internasional. Setelah meninggalkan stadion, Rika Akana kembali ke kamar hotelnya bersama asisten dan beberapa pelayan yang disediakan oleh keluarganya. Untuk mendukung pertandingan Rika Akana di Makassar kali ini, keluarga Akana telah memesan 2 kamar suite presiden di Hotel Internasional dari jauh-jauh hari. Di antara kamar-kamar tersebut, Rika Akana tinggal di salah satu suite, sementara pelatih, asisten, dan pelayannya tinggal di suite presiden lainnya. Selain itu, setengah bulan yang lalu, keluarga Akana telah mengirim seseorang ke Makassar untuk mengubah salah satu kamar tidur di suite presiden tempat Rika Akana tinggal menjadi ruang latihan khusus untuknya. Kabarnya biaya renovasi ini saja mencapai hampir ratusan juta. Kalau ditambah dengan biaya jangka panjang untuk memesan 2 suite presiden, total biaya yang dihabiskan Rika Akana untuk tempat tinggalnya saja sudah mencapai beberapa ratus juta. Alasan kenapa mereka mau bersusah payah untuk menghabiskan begitu banyak uang, terutama karena keluarga Akana sangat kaya. Keluarga Akana adalah salah satu dari 5 keluarga besar teratas di Jepang, dengan bisnis yang mencakup hampir semua bidang yang bisa dibayangkan. Bahkan organisasi bawah tanah terkenal di Jepang yaitu Yamaguchi Gumi juga memiliki saham keluarga Akana. Meskipun Rika Akana masih muda, cantik, dan berpenampilan anggun, namun di dalam hatinya dia adalah seorang gadis Jepang yang sangat terobsesi dengan seni bela diri. Dia sangat ketat dalam menjalani latihannya dan tanpa henti berlatih sepanjang tahun, entah itu musim panas atau musim dingin. Setelah menyelesaikan pertandingan di pagi hari, sesampainya di hotel, dia langsung masuk ke ruang latihannya tanpa sempat makan siang. Ketika dia sedang berlatih dengan penuh semangat di ruang latihannya, tiba-tiba ponselnya bergetar. Telepon itu dari asistennya, Tanaka. Rika pun berhenti berlatih. Dia mengangkat telepon dan bertanya, "Ada apa, Tanaka?" Dengan penuh hormat, Tanaka menjawab, "Nona, ketua perusahaan farmasi Asahi yaitu Tuan Nobu Asahi datang dan ingin bertemu denganmu. Apakah Nona memiliki waktu untuk menemuinya?" Rika Akana bertanya dengan bingung. "Nobu Asahi? Tapi aku belum pernah bertemu dengannya dan tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Kenapa dia ingin bertemu denganku?" Tanaka segera menjelaskan, "Nona, kau mungkin belum tahu, farmasi Asahi mensponsori babak final pertandingan ini dan mereka mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan hak penamaan. Sepertinya ini adalah upaya mereka untuk memasuki pasar Indonesia. Karena itu, Tuan Nobu sendiri datang ke kota ini. Dan setelah mengetahui Nona tinggal di sini, dia pun ingin bertemu denganmu." Rika Akana berkata, "Tolong sampaikan kepada beliau bahwa aku sedang berlatih dan tidak memiliki waktu untuk menemuinya. Mohon pengertiannya." Rika Akana memiliki sifat yang cukup introvert dan biasanya dia tidak terlalu suka bersosialisasi. Selain itu, saat ini adalah masa persiapan penting menjelang pertandingan semifinal. Jadi dia tidak ingin terganggu oleh orang yang tidak dikenal. Tanaka dengan cepat berkata, "Nona, Tuan Nobu baru saja mewarisi perusahaan farmasi Asahi dan produk andalan mereka yaitu Puyer Yulanta sedang dalam proses ekspansi global yang agresif." Rika Akana yang biasanya berkepribadian baik, kini menjadi sedikit marah dan bertanya, "Tanaka, apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan?"
Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Nobu Asahi, dan aku juga tidak peduli tentang kondisi farmasi Asahi. Semua itu tidak ada hubungannya denganku." Tanaka dengan canggung berkata, "Nona, ketua telah menjalin komunikasi erat dengan farmasi Asahi karena beliau sangat optimis tentang masa depan farmasi Asahi. Oleh karena itu, beliau berencana untuk berinvestasi dan membeli saham perusahaan tersebut. Nobu Asahi juga sangat berharap keluarga Akana akan berinvestasi dalam perusahaannya, sehingga dia mengeluarkan banyak uang untuk mensponsori pertandingan ini sebagai cara untuk menunjukkan niat baik kepadamu dan keluarga Akana." Rika Akana akhirnya mengerti bahwa yang dimaksud Tanaka dengan ketua adalah ayahnya sendiri, pemimpin keluarga Akana saat ini, Ugaki Akana. Namun Rika Akana tetap dengan dingin berkata, "Urusan ayah bukanlah sesuatu yang ingin aku campuri. Kalau ayah dan Nobu Asahi memiliki urusan bisnis, biarkan mereka bertemu dan membicarakannya sendiri." Tanaka berkata dengan canggung, "Nona, ketua sangat menghargai kerjasama dengan farmasi Asahi. Tolong jangan bersikap keras kepala." Rika Akana dengan tenang berkata, "Maaf Tanaka, aku harus melanjutkan latihan." Setelah itu dia langsung menutup telepon. Rika Akana yang tahun ini berusia 22 tahun sedang menjalani tahun terakhirnya di Universitas Tokyo, universitas terbaik di Jepang. Dia adalah pribadi yang sederhana dan tenang, dengan sifat alami yang agak dingin. Dia adalah ratu kampus yang telah mempertahankan gelarnya selama 4 tahun berturut-turut, dan juga menantu idaman keluarga besar di Jepang. Namun dia sendiri hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak berpengalaman, yang sepenuhnya terobsesi dengan seni bela diri. Oleh karena itu, dia tidak memahami urusan asmara ataupun hubungan sosial. Baik itu Nobu Asahi atau siapapun, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan kalaupun itu adalah teman terbaik dari mitra kerja terdekat ayahnya, selama mereka tidak memiliki hubungan darah atau bukan kerabat dekat, dia tidak akan peduli. Tujuan hidupnya saat ini sangat sederhana. Pertama-tama, memenangkan pertandingan sanda mahasiswa dunia tahun ini, kemudian lulus dari Universitas Tokyo, dan selanjutnya mempersiapkan diri untuk Olimpiade berikutnya. Pada Olimpiade sebelumnya, dia tidak bisa berpartisipasi karena usianya yang masih terlalu muda dan juga karena kesibukan akademisnya. Namun, Olimpiade berikutnya telah menjadi panggung yang paling diidam-idamkannya. Dia sangat ingin meraih medali emas Olimpiade, dan lebih dari itu, ingin meraih lebih dari 1 medali emas Olimpiade. Meraih medali emas Olimpiade, kemudian mempertahankan gelarnya di Olimpiade berikutnya, telah menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, Tanaka yang memegang telepon merasa sedikit malu di hadapan Nobu Asahi yang penuh harap. Tidak disangka, nona besar keluarga mereka begitu tidak peduli. Bahkan setelah dia menjelaskan dengan rinci, Rika tetap tidak mau bertemu dengan Nobu Asahi. Akhirnya Tanaka terpaksa berbohong kepada Nobu Asahi. "Tuan Asahi, mohon tunggu sebentar. Nona kami masih dalam latihan. Mungkin dia akan menemuimu setelah selesai berlatih." Nobu Asahi yang mengenakan setelan jas kelas atas dan kacamata tersenyum dengan sopan dan berkata, "Tidak masalah. Kalau Nona Akana sedang sibuk, biarkan dia menyelesaikan urusannya dulu. Aku bisa menunggu di sini." Tanaka mengangguk dan berkata, "Tuan Asahi, silakan duduk sejenak. Aku akan membuatkanmu secangkir teh." Setelah berkata demikian, dia pergi ke dapur dan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon kepala keluarga Akana, Ugaki Akana.
Begitu telepon tersambung, suara rendah dan penuh wibawa dari Ugaki Akana terdengar. "Tanaka, ada apa kau menelponku?" Tanaka buru-buru menjawab, Ketua Farmasi Asahi, yaitu Tuan Nobu Asahi datang dan ingin bertemu dengan Nona Akana." Ugaki Akana menggumam setuju dan berkata, Aku tahu. Nobu Asahi sangat tertarik pada Rika. Beberapa hari yang lalu dia memintaku untuk menikahkan Rika dengannya." Tanaka bertanya, "Lalu, apa rencana ketua?" Ugaki Akana tidak menjawab pertanyaan Tanaka secara langsung, tetapi dengan suara yang sangat tegas dia berkata, "Tanaka, kau adalah orang kepercayaanku, jadi aku akan memberitahukan ini kepadamu. Tetapi aku ingin kau untuk terus mengingat ini. Jangan sampai bocor kepada siapapun. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke jalan kematian dengan tanganku sendiri." Tanaka segera berkata, "Ketua, jangan khawatir. Aku tidak akan membocorkan sepatah kata pun dari yang kau katakan." Ugaki Akana akhirnya merasa puas dan berkata, "Saat ini Farmasi Asahi memiliki obat pereda lambung yang sangat efektif dan penjualannya sangat bagus. Mereka sedang aktif memperluas pasar global. Di zaman sekarang, hampir semua orang akan mengalami ketidaknyamanan pada lambung. Jadi, potensi pasar untuk obat ini sangat luas. Begitu obat ini diluncurkan secara global, keuntungannya setiap tahun setidaknya akan mencapai miliaran dolar." Tanaka terkejut. Hanya obat lambung saja bisa memiliki potensi pasar sebesar itu. Ugaki Akana menjawab, "Itu hanya perkiraan awalku. Aku sudah meminta laboratorium farmasi Universitas Tokyo untuk menganalisis dan membandingkan obat lambung dari Farmasi Asahi dengan produk dari perusahaan lain di pasaran. Hasilnya, obat lambung milik Farmasi Asahi jauh lebih unggul. Menjadi pemimpin pasar dunia hanya masalah waktu bagi Farmasi Asahi. Untuk mendapatkan peluang ini, kita harus bertindak cepat. Cara terbaik adalah dengan mengatur pernikahan dengan keluarga Asahi dan berinvestasi di Farmasi Asahi. Kalau Rika menikah dengan Nobu Asahi, aku akan meminta saham setidaknya 20%, bahkan 30% di Farmasi Asahi. Saat itu, kita bisa menghasilkan miliaran dolar setiap tahun untuk keluarga kita." Tanaka akhirnya memahami maksud dari rencana Ugaki Akana dan berkata, "Ketua, aku mengerti maksudmu." Ugaki Akana mengangguk dan memberikan perintah. "Jadi, ketika kau berada di Indonesia bersama Rika, pastikan untuk sering membujuknya. Katakan hal-hal baik tentang Nobu Asahi di dekatnya. Kalau dia setuju, setelah lulus dari universitas musim panas ini, dia harus segera menikah dengan Nobu Asahi. Kalau sampai itu terjadi, aku akan memberimu bonus sebesar 5 juta dolar." Tanaka sangat senang dan segera berkata, "Ketua, aku akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan mengecewakan harapanmu." Ugaki Akana merasa puas dan berkata, "Bagus. Sekarang aku akan menelpon Rika. Pastikan dia bertemu dengan Nobu Asahi hari ini. Setelah mereka bertemu, kau harus terus membujuk Rika di depannya." Tanaka buru-buru menjawab, "Baik, Ketua." Saat ini, Rika baru saja meletakkan ponselnya setelah menutup telepon dan kembali memulai latihan intensifnya. Namun, tidak lama kemudian ponselnya kembali bergetar. Saat dia melihat layar, ternyata itu adalah panggilan dari ayahnya. Dia segera menjawab dengan hormat, "Ayah yang mulia, apakah ada yang ingin ayah perintahkan kepadaku?" Dalam keluarga-keluarga besar di Jepang, hierarki dan aturan sangat ketat. Anak-anak dalam keluarga biasa akan memanggil orang tua mereka dengan sebutan otosan atau okaasan. Seperti anak-anak di Indonesia memanggil orang tua mereka dengan sebutan ayah dan ibu.
Namun dalam keluarga besar dengan hierarki ketat, semua anak wajib memanggil orang tua mereka dengan sebutan ayah yang mulia dan ibu yang mulia. Selain itu, dalam komunikasi sehari-hari dengan orang tua, mereka harus selalu menggunakan bahasa yang sangat formal, terutama untuk anak perempuan. Sejak kecil, salah satu pelajaran terpenting adalah mempelajari etika dan tata krama aristokrat yang rumit. Meskipun Rika dibesarkan dengan kemewahan, namun sejak kecil dia selalu berpegang teguh pada aturan-aturan ketat dalam keluarga besar, tanpa sedikit pun pelanggaran. Di ujung telepon, Ugaki Akana bertanya, "Rika, ayah dengar kau memenangkan pertandingan hari ini. Selamat." Rika segera menjawab, "Ayah, pertandingan hari ini hanya babak 16 besar. Tujuanku adalah menjadi juara. Tolong tunggu sampai aku memenangkan kejuaraan ini, baru beri ucapan selamat kepadaku." Ugaki Akana memuji, "Bagus sekali. Kau memang pantas menjadi putri keluarga Akana. Kau tidak sombong dan tidak lupa dengan tujuanmu." Meski sedang memegang telepon, Rika secara refleks membungkuk sedikit ke arah timur, lalu dengan sangat hormat berkata, "Terima kasih atas pujian ayah. Aku akan terus berusaha lebih keras." Ugaki Akana mengangguk dan kemudian berkata, "Oh iya, Rika, apakah ketua farmasi Asahi yaitu Nobu Asahi datang menemuimu?" Rika mengangguk, "Benar ayah." Ugaki Akana berkata, "Kau ini sudah tidak muda lagi. Jangan selalu menolak pria yang mendekatimu. Aku pernah bertemu dengan Nobu Asahi ini. Dia hanya 2 tahun lebih tua darimu, dan dia adalah pemuda yang berbakat. Tidak ada salahnya kalau kau mencoba lebih mengenalnya." Rika buru-buru menjawab, "Ayah, saat ini aku tidak tertarik dengan urusan percintaan. Dalam beberapa tahun ke depan, aku juga tidak akan mengalihkan fokusku ke hal tersebut. Aku masih harus mewakili Jepang di Olimpiade berikutnya, bahkan Olimpiade setelahnya. Berurusan dengan percintaan hanya akan mengganggu latihan dan kompetisiku. Aku harap ayah bisa memahami hal itu." Ugaki Akana berkata, "Kau masih terlalu muda. Banyak hal tidak seperti ikan dan beruang yang tidak bisa didapatkan sekaligus, melainkan seperti ikan dan air yang saling bergantung. Cinta dan pernikahan tidak akan menghalangi rencanamu di masa depan." Rika dengan serius berkata, "Ayah, aku tidak setuju dengan pendapat itu. Berlatih seni bela diri adalah seperti melawan arus. Kalau aku tidak maju, aku akan mundur. Untuk menjadi ahli dunia, aku harus memanfaatkan setiap waktu yang aku miliki untuk berlatih. Kalau aku tidak berusaha sekarang dan justru membuang waktuku yang berharga untuk cinta dan pernikahan, aku mungkin tidak akan pernah menjadi master seni bela diri seumur hidupku." Ugaki Akana dengan nada tegas berkata, "Seni bela diri ini pada awalnya hanya dimaksudkan sebagai hobi sampingan untukmu, bukan untuk mencurahkan semua waktu dan energimu. Kau harus ingat, kau adalah putri keluarga Akana. Seorang putri harus berperilaku seperti seorang putri. Apa gunanya bertarung setiap hari di atas ring?" Rika dengan tegas menjawab, "Ayah, seni bela diri adalah tujuan hidupku. Kalau diperlukan, aku rela mengorbankan cinta dan pernikahan demi seni bela diri." Ugaki Akana langsung marah besar. "Omong kosong. Kau adalah putriku dan darah keluarga Akana mengalir di nadimu. Bagaimana mungkin kau rela mengorbankan warisan keluarga hanya demi seni bela diri? Apa kau tidak merasa bersalah kepada leluhur keluarga Akana?" Rika langsung terdiam. Mendengar kata-kata ayahnya, hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia segera berkata, "Ayah, aku mengerti kesalahannya.
Aku tidak benar-benar menolak pernikahan. Hanya saja pada tahap ini, aku belum ingin memikirkannya terlalu dini. Kumohon ayah bisa mengerti." Ugaki Akana dengan nada dingin berkata, "Aku tidak bisa mengerti, dan aku tidak akan mengerti. Namun, aku tidak ingin berbicara lebih lanjut tentang kehidupan masa depanmu di telepon ini. Setelah kau selesai bertanding dan kembali, kita akan berbicara lebih mendalam. Tapi saat ini, Nobu Asahi sudah datang untuk menemuimu. Sebagai putri keluarga Akana, kau mewakili martabat dan citra keluarga. Bagaimana mungkin kau menghindarinya? Kalau kabar ini tersebar, orang-orang pasti akan mengatakan kalau keluarga Akana tidak tahu sopan santun." Mendengar ini, Rika tidak punya pilihan selain berkata, "Aku tidak mempertimbangkan hal ini dengan baik. Aku mohon ayah memaafkanku. Aku akan segera berganti pakaian dan bertemu dengan Nobu Asahi." Mendengar Rika menyetujui permintaannya, suara Ugaki Akana mulai sedikit melunak. Dia bertanya, "Rika, apakah kau sudah makan siang?" Rika menjawab dengan jujur, "Aku baru kembali dari gym dan langsung berlatih, jadi aku belum makan siang, ayah." Ugaki Akana mengangguk dan memberikan instruksi, "Bagus, sekarang sudah siang. Sebaiknya kau mengundang Nobu Asahi untuk makan siang di tempatmu, sebagai bentuk keramahan dari keluarga kita." Rika bertanya dengan sedikit enggan, mengundangnya makan siang? Karena kepribadiannya yang agak dingin dan karena didikan keluarganya yang selalu menekankan untuk menjaga jarak dengan pria luar, Rika tidak pernah merasa nyaman berinteraksi dengan laki-laki. Apalagi sejak kecil dia jarang sekali berurusan dengan pria kecuali keluarganya sendiri. Bahkan asistennya Tanaka tidak pernah makan bersamanya. Namun, Rika bisa merasakan ketegasan dalam suara ayahnya, dan dia menyadari bahwa menolak tidak akan ada gunanya. Maka dia pun berkata, "Baik ayah, aku mengerti." Ugaki Akana merasa puas dan berkata, "Rika, keluarga kita sedang dalam proses kerjasama penting dengan farmasi Asahi. Jadi jangan sampai kau memperlakukan mereka dengan tidak hormat. Paham?" Rika buru-buru menjawab, "Aku mengerti ayah." Setelah menutup telepon, Rika menghela nafas dengan berat hati. Dia segera menelpon Tanaka dan berkata, "Tanaka, tolong sambut dulu Tuan Asahi. Aku perlu mandi setelah berlatih." Tanaka langsung setuju dan memberitahu Nobu Asahi, "Tuan Asahi, mohon tunggu sebentar. Nona kami sedang mandi dan akan segera datang." Nobu Asahi yang sangat senang ketika mengetahui bahwa Rika bersedia menemuinya, berusaha menutupi kegembiraannya dan berkata dengan tenang, "Baik, Tuan Tanaka, aku akan menunggu Nona Akana di sini." 10 menit kemudian, Rika yang sudah selesai mandi muncul dengan mengenakan pakaian rumahan Jepang yang sederhana dan anggun. Penampilannya yang lembut dan tenang benar-benar menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang ahli seni bela diri. Saat Tanaka membawa Nobu Asahi ke suite presiden tempat Rika tinggal, Nobu Asahi langsung terpesona oleh kecantikan Rika. Di dalam hatinya dia terkejut. Astaga, kenapa wanita ini begitu cantik dan begitu murni? Dengan mata yang jernih seperti permata yang dipahat dengan teliti, wajah berbentuk telur yang putih bersih, hidung yang indah seperti mahakarya, dan bibir tipis berwarna merah muda yang menggoda, Rika terlihat seperti perwujudan kesempurnaan di mata Nobu Asahi. Dia memancarkan aura ketenangan dan kelembutan yang membuatnya tampak seperti air jernih di puncak gunung. Pada pandangan pertama, Nobu Asahi langsung jatuh cinta pada Rika dan bersumpah di dalam hatinya, "Apapun yang terjadi, aku harus menikahinya. Bahkan kalaupun aku harus bergabung dengan keluarga Akana,
Aku rela, karena di dunia ini tidak ada wanita lain yang sesempurna dia. Meskipun Nobu Asahi berusaha keras menahan hasratnya terhadap Rika, namun Rika bisa melihat kilasan keinginan yang tidak bisa disembunyikan di mata Nobu Asahi. Hal ini membuat Rika merasa tidak nyaman, namun dia tidak bisa menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Jadi, dia hanya berkata dengan sopan, "Tuan Asahi, maaf membuatmu menunggu." Nobu Asahi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tidak. Nona Akana tidak perlu bersikap begitu sopan. Sebenarnya akulah yang lancang datang ke sini. Aku harap Nona Akana tidak keberatan." Saat mengatakan ini, Nobu Asahi menghela nafas panjang, penuh penyesalan dan berkata, "Pagi ini, aku baru tiba di Makassar. Setelah menyelesaikan prosedur imigrasi, aku langsung datang ke sini tanpa sempat pergi ke gym untuk menonton pertandingan Nona Akana. Aku dengar Nona Akana hanya butuh 1 ronde untuk mengalahkan lawan hari ini. Sungguh disayangkan aku tidak bisa menyaksikannya." Rika merendah dan berkata, "Tuan Asahi terlalu memuji." Nobu Asahi melanjutkan dengan semangat, "Mulai sekarang, aku akan menghadiri setiap pertandingan Nona Akana dan mendukungmu di setiap kesempatan. Sejujurnya, perusahaanku yaitu Farmasi Asahi telah mensponsori pertandingan final ini dan aku sendiri yang akan menyerahkan trofi kepada pemenang. Aku sangat menantikan hari final di mana aku bisa memberikan trofi tersebut langsung kepada Nona Akana." Rika dengan rendah hati berkata, "Tuan Asahi, sebelum pertandingan berakhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi juara. Meskipun aku yakin dengan kemampuanku, aku tidak berani mengatakan bahwa aku pasti akan menjadi juara." Nobu Asahi dengan cepat menimpali, "Aku yakin Nona Akana pasti akan menang." Rika tersenyum dan mengingat instruksi ayahnya, jadi dia pun berkata, "Tuan Asahi, sekarang sudah siang. Bagaimana kalau kau tetap tinggal dan makan siang bersamaku?" Mendengar ini, hati Nobu Asahi berdebar-debar penuh kegembiraan. Dia berkata dengan antusias, "Makan siang bersama Nona Akana adalah kehormatan besar bagiku." Rika kemudian berkata kepada Tanaka, "Tanaka, tolong temani kami di ruang makan suite ini dan bantu sajikan makan siang untukku dan Tuan Asahi." Sebagai putri tertua dari keluarga besar Jepang, Rika Akana biasanya sangat mandiri dan jarang memerlukan banyak orang untuk melayaninya. Biasanya dia lebih suka makan sendirian tanpa ada yang melayani. Tetapi hari ini dia benar-benar tidak ingin sendirian dengan Nobu Asahi. Jadi, dia memutuskan untuk menyuruh Tanaka tinggal di dekatnya sebagai semacam penyeimbang. Tanaka segera mengangguk setuju. Sementara Nobu Asahi mengira bahwa Rika memang terbiasa dilayani saat makan, sehingga dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bagaimanapun, di restoran pun selalu ada pelayan yang melayani. Setibanya di ruang makan, Rika dan Nobu Asahi duduk berhadapan. Suite presiden ini sangat luas, dengan ruang makan yang juga sangat mewah. Dilengkapi meja makan panjang bergaya barat yang bisa menampung setidaknya 12 orang. Dengan duduk berhadapan di meja panjang itu, jarak di antara mereka menjadi cukup jauh. Ini membuat Rika merasa sedikit lebih tenang. Setelah duduk, Nobu Asahi mencoba memulai percakapan dengan Rika. "Nona Akana, kau sudah cukup lama di Makassar, bukan?" Rika mengangguk dan menjawab, "Kira-kira sudah 20 hari. Nobu Asahi bertanya lagi, "Apakah kau sudah sempat menikmati keindahan kota Makassar? Kota ini cukup indah." Rika bertanya dengan datar, "Tuan Asahi, apakah kau pernah ke Makassar sebelumnya?" Nobu Asahi menghela nafas dan berkata dengan nada sedih, "Oh, ini adalah pertama kalinya aku ke sini sebenarnya."
Makassar adalah tempat yang penuh kenangan, yang menyedihkan bagiku. Kalau bukan karena pertandingan yang kau ikuti di sini, aku tidak akan pernah datang ke kota ini, seindah apapun kota ini." Rika terkejut dan bertanya, "Tuan Asahi, apa maksudmu?" Nobu Asahi dengan nada penuh kepura-puraan menjawab, "Aku punya saudara laki-laki yang durhaka. Dia dirasuki oleh niat jahat dan meracuni ayah kami hingga tewas. Keluarga Asahi kami terpaksa mengeluarkan perintah untuk menyingkirkannya, dan beberapa waktu lalu saudaraku itu dibunuh oleh seorang pemburu hadiah di Makassar ini. Sampai sekarang, aku bahkan tidak tahu di mana jasadnya dimakamkan." Rika Akana tidak menyangka kalau saudara laki-laki Nobu Asahi meninggal di kota ini. Dia merasa sedikit tidak enak dan berkata, "Maaf Tuan Asahi, aku tidak sengaja menyebutkan hal yang membuatmu sedih." Nobu Asahi segera melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Tidak apa-apa, meskipun hal ini menyedihkan. Tetapi Nona Akana bukan orang luar. Dengan menceritakan ini kepadamu, aku bisa sedikit meredakan kesedihan yang ada di hatiku." Meskipun Nobu Asahi memikirkan saudaranya Ryu Asahi, tetapi sebenarnya dia tidak merasa sedih sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat senang. Di Jepang, konsep bahwa anak sulung harus mewarisi bisnis keluarga sudah sangat mengakar. Tidak peduli keluarga besar manapun, yang pada akhirnya akan mewarisi bisnis keluarga pasti adalah anak sulung. Bahkan meskipun kemampuan anak sulung tidak sebaik anak kedua atau anak-anak lainnya, dia tetap akan menjadi kepala keluarga. Sedangkan saudara-saudara yang lebih mampu akan membantu dari belakang. Nasib Nobu Asahi awalnya adalah untuk membantu saudaranya Ryu Asahi mengembangkan farmasi Asahi dan keluarga Asahi setelah ayah mereka meninggal. Meskipun kemampuannya lebih kuat dari kakaknya dan meskipun prestasinya lebih besar, tetapi dia tetap harus mengikuti aturan senioritas di Jepang. Kalau dia berani merebut hak waris keluarga dari kakaknya, maka dia akan dianggap sebagai pengkhianat besar di mata seluruh masyarakat Jepang. Namun tidak disangka, sebuah tindakan ceroboh dari kakaknya Ryu Asahi malah memberikan posisi pewaris keluarga kepadanya. Yang lebih sempurna adalah obat ajaib yang dikirim kakaknya malah membunuh ayah mereka berdua. Bukan hanya berhasil menyingkirkan kepala keluarga pada waktu itu, yang juga adalah ayah mereka, tetapi juga membuat kakaknya dituduh sebagai pembunuh ayah mereka dan akhirnya memberikan alasan untuk membunuh kakaknya. Kalau dipikirkan, ini seperti mengirim kepala dari jarak jauh dan bahkan memberikan seluruh keluarga kepadanya. Biaya untuk membunuh kakaknya sangat tinggi. Andi Rewa meminta miliaran sebagai upahnya. Jumlah uang ini memang membuat hatinya terasa sakit untuk waktu yang cukup lama. Namun untungnya, dia memang sangat berbakat. Baru-baru ini, obat mah yang dikembangkan dari resep tradisional oleh farmasi Asahi yang dipimpinnya kini telah diakui sebagai obat mah terbaik di seluruh Jepang. Obat ini akan segera dipasarkan ke seluruh dunia dan pada saat itu uang 10 miliar, 100 miliar, dan bahkan 1 triliun tidak akan ada artinya baginya. Selain itu, kalau dia bisa menikahi Rika Akana dan menjadi menantu keluarga Akana, farmasi Asahi akan mendapatkan lebih banyak dukungan dan berkembang lebih cepat. Tidak akan lama lagi farmasi Asahi mungkin akan melampaui farmasi-farmasi terkenal di Amerika dan menjadi perusahaan farmasi terbesar di dunia. Pada hari itu, dia akan bisa berdiri di puncak dunia. Memikirkan hal ini, dia menatap Rika Akana dengan penuh harap dan sambil tersenyum dia bertanya, "Nona Akana,
Kau akan segera lulus tahun ini, bukan? Rika Akana mengangguk dan berkata, benar, aku akan lulus pada musim panas. Nobu Asahi tersenyum dan berkata, tahun keempat adalah usia yang indah, seperti bunga. Banyak gadis yang memilih untuk menikah setelah lulus dari universitas. Apakah Nona Akana memiliki rencana seperti itu? Rika Akana langsung menggelengkan kepalanya. Pikiranku sepenuhnya fokus pada bela diri, jadi untuk saat ini, aku belum memikirkan tentang cinta. Nobu Asahi tidak kecewa dan bertanya lagi, lalu, seperti apa tipe pria yang Nona Akana sukai? Rika Akana berkata, aku belum pernah memikirkan hal ini, karena aku belum pernah menyukai seorang pria pun. Nobu Asahi tidak menyerah dan terus bertanya, kalau begitu, coba pikirkan sekarang, seperti apa pria yang mungkin sesuai dengan standar pilihan pasanganmu. Rika Akana berpikir sejenak lalu berkata, pertama, dia harus lebih kuat dariku. Nobu bertanya, lebih kuat darimu? Dalam hal apa? Karir? Pendidikan? Atau pencapaian? Rika Akana menjawab dengan sangat serius, dalam hal kemampuan bela diri. Aku tidak ingin di masa depan, aku memiliki pasangan yang tidak bisa mengalahkanku. Nobu Asahi terbatuk, canggung 2 kali, dan di dalam hati dia berpikir, Rika Akana ini terlihat begitu tenang dan anggun, tetapi ternyata di dalam dirinya begitu kompetitif. Dia sangat menyukai seni bela diri dan mengejar jalur bela diri. Tapi kenapa dalam urusan cinta, dia juga harus mencari pria yang lebih kuat darinya? Bukankah ini berarti aku sudah kehilangan beberapa peluang sejak awal? Memikirkan hal ini, Nobu Asahi segera berkata, Nona Akana, apakah syaratmu itu tidak terlalu berat? Di dunia ini ada begitu banyak pria baik, tetapi tidak semuanya mempelajari seni bela diri, dan banyak master bela diri yang sudah tua, seperti pelatihmu Tuan Yamamoto. Apakah Nona Akana ingin mencari pacar seperti itu? Rika Akana menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Kekuatan yang lebih besar dari aku hanya syarat pertama. Aku juga punya syarat kedua, yaitu dia harus sesuai dengan standar estetika dan nilai-nilaiku. Selain itu usianya tidak boleh lebih dari 3 tahun lebih tua atau lebih muda dari aku. Dan dia harus menjadi orang yang jujur dan baik hati. Nobu Asahi bertanya lagi, bagaimana dengan kekayaan? Apakah ada syarat tertentu? Rika Akana menjawab, tidak ada syarat apapun terkait kekayaan. Di dalam hatinya Nobu Asahi merasa sedikit kecewa. Keunggulan terbesarnya adalah kekayaan. Di usia yang masih muda, dia sudah menjadi ketua perusahaan keluarga. Ini jarang terjadi di Jepang. Lagi pula, pengusaha generasi tua seperti ayahnya pada umumnya belum pensiun. Jadi, anak-anak mereka juga belum mulai mewarisi bisnis keluarga. Namun, dia tidak menyangka kalau Rika Akana sama sekali tidak peduli dengan kekayaan pasangannya. Apakah itu berarti, bahkan kalaupun pria itu miskin, selama memenuhi syarat lainnya, Rika tetap bersedia bersama? Dengan perasaan kecewa, Nobu Asahi tidak bisa menahan diri untuk berkata, Nona Akana, ketua pasti memiliki syarat tertentu untuk pasangan masa depanmu, bukan? Lagi pula, kau adalah putri sulung keluarga Akana. Jadi dalam hal ini, kau juga harus mempertimbangkan pendapat ketua. Rika Akana menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal-hal lain, aku bisa mempertimbangkan pendapat ayahku, tetapi dalam hal memilih pasangan, aku tidak akan mempertimbangkannya. Ini bukan hanya tentang kebebasan seseorang, tetapi juga tentang kebahagiaan seumur hidup. Jadi tidak ada yang bisa ikut campur tangan. Alis Nobu Asahi berkerut.
Tampaknya wanita cantik dan pewaris keluarga kaya ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Sementara Nobu Asahi masih bingung bagaimana cara mendekati dan mengejar Rika Akana, Andi Rewa telah berlari beberapa putaran di atas danau bersama Ramlah. Setelah puas bermain, Ramlah mengemudikan kapal kembali ke dermaga. Kemudian dia dan Andi kembali ke villa, di mana Hamzah dengan antusias mengundang Andi untuk duduk di ruang makan bergaya Tionghoa mewah di villa mereka. Saat mengatur tempat duduk, Hamzah secara khusus menempatkan Ramlah di sebelah Andi. Sambil membuka sebotol anggur kelas atas yang telah disimpan bertahun-tahun, dia memberikannya kepada Ramlah sambil berpesan, "Ramlah, tugasmu adalah menuangkan minuman untuk Tuan Andi. Pastikan gelasnya tidak pernah kosong." Ramlah menerima botol itu dan berkata dengan suara manis, "Baik ayah, jangan khawatir." Hamzah lalu tersenyum dan berkata, "Oh iya Ramlah, ini adalah pertama kalinya Tuan Andi makan di rumah kita. Jadi kau juga harus menemani Tuan Andi minum beberapa gelas." Ramlah langsung mengangguk, "Baik ayah, aku akan menemani Tuan Andi minum sedikit." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Ramlah, setelah makan, aku masih harus membantumu menyerap kekuatan obat ini. Jadi kau tidak seharusnya minum alkohol. Kalau kau benar-benar ingin minum bersamaku, lebih baik tunggu sampai kau memenangkan kejuaraan." Ramlah menggigit bibirnya sedikit. Dia merasa kurang percaya diri dan berkata, "Tuan Andi, sejujurnya, kalau aku harus melawan Rika Akana, aku bahkan tidak yakin bisa menang darinya. Rika Akana itu sangat luar biasa. Di antara orang-orang seusianya, dia tidak memiliki lawan." Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Apakah Rika Akana benar-benar sehebat itu?" Ramlah menjawab, "Rika Akana sudah mulai berlatih seni bela diri sejak usia 5 tahun, dan dia selalu belajar dari para ahli terbaik di Jepang. Yang lebih luar biasa lagi adalah, sejak kecil dia berlatih berbagai jenis bela diri, seperti tinju, kickboxing, karate, bahkan jeet kune. Dia benar-benar seorang jenius. Sedangkan aku baru mulai berlatih kickboxing dan tinju pada usia 10 tahun. 5 tahun lebih sedikit pengalaman dibandingkan dengan Rika Akana. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun obatmu bisa meningkatkan kemampuan fisikku secara signifikan, tetapi mungkin aku masih tidak bisa mengalahkannya. Karena dalam hal pertandingan kickboxing dan tinju, bukan hanya kekuatan, kelincahan, dan kecepatan yang penting, tetapi juga pengalaman dan taktik. Pengalaman dan taktik itu dikumpulkan sedikit lebih sedikit selama bertahun-tahun, dan itulah perbedaan terbesar antara aku dan Rika Akana. Setelah mengatakan itu, Ramlah merasa sedikit putus asa dan melanjutkan, "Seperti sepak bola yang paling disukai oleh kalian para pria. Apakah itu Messi atau Ronaldo? Yang benar-benar membuat mereka hebat adalah teknik, kesadaran, dan pengalaman mereka, bukan seberapa kuat tubuh mereka atau seberapa kuat fisik mereka. Messi begitu pendek, banyak pemain sepak bola yang lebih kuat darinya, tetapi tidak ada yang memiliki pengalaman dan keterampilan seperti dia. Itu adalah kunci dari semuanya." Andi mengangguk dan berkata, "Kau benar. Pengalaman dan taktik memang harus dikumpulkan melalui latihan yang konsisten. Namun dalam hal ini, kau tidak perlu terlalu khawatir. Saat itu, aku akan membantumu menganalisis kelebihan dan kekuatan lawan dengan cermat dan merancang strategi pertandingan." Ramlah mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Tuan Andi memang benar-benar luar biasa. Aku benar-benar akan bergantung padamu." Setelah makan, Ramlah membawa Andi ke ruang latihannya yang khusus. Ruang latihan Ramlah jauh lebih besar daripada ruang tamu rumah pada umumnya.
Di dalamnya terdapat berbagai peralatan latihan, bahkan ada ring tinju standar. Ramlah mengundang Andi untuk duduk di area istirahat di ruang latihan. Lalu dengan malu-malu berkata, "Tuan, silakan duduk dulu, aku akan mengganti pakaian latihan." Andi menjawab, "Baiklah." Melihat Andi rela mengangguk, Ramlah segera berbalik dan pergi ke kamar di sebelah. Beberapa menit kemudian, Ramlah keluar dengan mengenakan pakaian olahraga yang tampak gagah dan segar, lehernya yang lembut, lengan dan kaki yang ramping dan panjang, serta perutnya yang rata dengan garis otot yang terlihat. Semuanya terlihat jelas di udara. Berbeda dengan saat Andi melihat Ramlah di arena pertandingan hari ini, sekarang dia melihatnya di lingkungan tertutup dan pribadi. Di lingkungan ini tidak ada orang lain selain mereka berdua. Jadi ini membuat Andi merasa sedikit tidak nyaman. Ramlah juga merasa sangat malu. Dia merasa bahwa di tempat pribadi seperti ini, mengenakan pakaian seperti ini di depan Andi membuatnya merasa malu dan gugup. Namun, dia sama sekali tidak panik karena dia sangat percaya diri dengan tubuhnya. Di dalam hatinya dia berharap Andi bisa melihat lebih banyak sisi terbaik darinya. Andi rela berusaha sebaik mungkin untuk menatap Ramlah tanpa membawa perasaan apapun dan dengan serius berkata, "Ramlah, di mana obat yang aku berikan kepadamu sebelumnya?" Ramlah segera membuka telapak tangannya dan menunjukkan sebuah pil yang disimpan dalam wadah plastik transparan dan berkata, "Tuan Andi, obatnya ada di sini." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.